wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Della Muhara Fitri, Elvina Rianto, Rani Dwi Afriyuni, dan juga saya Rosmayani Lubis. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 9 akan membahas mengenai jaringan kambium. Simak sampai habis ya. Go! Teman-teman, jadi yang pertama kali akan kita bahas adalah apa itu kambium. Teman-teman semuanya, kambium merupakan lapisan sel-sel tumbuhan yang aktif membelah, yang menyebabkan batang tumbuhan menjadi besar. Pertumbuhan ini terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pembelahan kambium berlangsung ke dua arah, yaitu keluar dan ke dalam. Jika tumbuh ke arah luar, kambium akan menghasilkan lapisan kulit batang, sedangkan pertumbuhan ke arah dalam akan membentuk jaringan kayu, karena pertumbuhan ke arah dalam berlangsung lebih intensif daripada ke arah luar. Maka, batang tumbuhan umumnya memiliki kayu yang lebih tebal dibandingkan kulit batangnya. Nah, adapun lokasi dan letak kambium pada tumbuhan, kambium pada batang terletak di antara xilem dan phloem, tepatnya ke arah dalam, berbatasan dengan xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral. Ke arah luar, berbatasan dengan phloem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Pada akar, jaringan kambium terletak di antara xilem dan phloem. Sama seperti pada batang, tetapi posisinya tidak membentuk cincin penuh sejak awal. Kambium akar berasal dari jaringan parenkim di antara xilem dan phloem. Disebut juga kambium interfasis. Setelah terbentuk, kambium akan membentuk cincin yang mengelilingi silinder pusat akar. Ke arah dalam, kambium membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar, kambium membentuk phloem sekunder. Adapun ciri-ciri jaringan kambium ialah aktif membelah. Nah, sel-sel kambium bersifat meristematik, yang artinya selalu aktif membelah diri. Kemudian pertumbuhan sekunder. Kambium berperan dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan, yaitu pertumbuhan ke arah samping, guna membesarkan diameter batang dan akar. Kemudian, pembatas kulit kayu dan kayu. Kambium terletak di antara kulit kayu atau pepagan dan kayu atau kolom kayu pada batang tumbuhan. Halo semuanya, balik lagi ke bagian 2 tentang penjelasan kita mengenai topik kambium. Sebelumnya, teman-teman sudah mendengarkan mengenai pengertian dan juga pendahuluan tentang kambium. Nah, pada bagian kedua ini, saya, Elvina Rianto, akan memimpin pembahasan mengenai jenis-jenis kambium dan fungsi-fungsi pentingnya dalam pertumbuhan tumbuhan. Tapi sebelumnya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya pohon itu bisa terus membesar batangnya? Atau bagaimana tumbuhan bisa memperbaiki kulit kerasnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan kita ketahui di pembahasan kali ini. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama tentang jenis-jenis kambium. Yang pertama, pengantar klasifikasi. Di dalam dunia tumbuhan, kambium itu nggak cuma satu saja. Ada dua jenis kambium utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kambium vaskular atau yang sering disebut vascular kambium. Yang kedua adalah kambium gabus atau cork kambium, biasanya dalam biologi kita kenal sebagai phloem. Kedua jenis kambium ini punya peran yang berbeda, namun sama-sama penting. Mari kita bahas satu persatu. Kambium ini adalah meristem lateral yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder tumbuhan, terutama pada dikotil dan gimnospermae. Selanjutnya, lokasi. Lokasi kambium vaskular ini terletak di antara xilem dan phloem di dalam berkas pembuluh. Dia ini kayak pemisah dari vaskular xilemnya dan juga phloemnya untuk jalur transportasi di dalam batang dan juga akar. Selanjutnya, mengenai karakteristik kambium vaskular. Yang pertama, tersusun dari sel-sel meristematik yang aktif membelah. Yang kedua, membentuk lingkaran atau silinder di dalam batang dan akar. Yang ketiga, aktivitasnya menyebabkan batang dan akar bertambah besar diameternya. Selanjutnya ada kambium gabus atau yang sering disebut phloem dalam dunia biologi. Kalau kambium vaskular bertugas di bagian dalam batang, kalau kambium gabus ini bekerja di arah menuju luar atau di bagian luar. Lokasi kambium gabus ini terletak di bagian korteks di dekat permukaan batang dan akar. Posisinya lebih keluar dibanding kambium vaskuler. Karakteristik kambium vaskuler atau cork kambium ini adalah yang pertama, merupakan meristem lateral sekunder.
Yang kedua, membentuk jaringan pelindung yang disebut dengan periderm. Yang ketiga, menggantikan epidermis pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, kambium gabus ini seperti pembuat armor atau pelindung di dalam yang melindungi batang dari luar. Nah, setelah sebelumnya teman-teman mengenal mengenai dua jenis kambium yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ayo kita bahas mengenai perbedaan kedua jenis kambium. Nah, berikut adalah perbedaannya yang sudah saya tunjukkan di layar saya. Nah, yang pertama itu adalah kambium vaskular. Lokasinya terletak di antara xilem dan floem, sedangkan kambium gabus itu di dekat korteks atau di dekat permukaan. Yang kedua adalah hasil pembelahan. Kambium vaskular, xilemnya sekunder ke arah dalam, dan floem sekunder ke arah luar. Kambium gabus, velum atau gabus keluar, dan veloderm ke dalam. Lalu fungsi utama kambium vaskular adalah untuk pertumbuhan diameter batang, sedangkan kambium gabus adalah untuk perlindungan permukaan. Lalu waktu aktif. Kambium vaskular itu aktif sepanjang musim pertumbuhan, sedangkan kambium gabus hanya aktif saat tumbuhan dewasa. Jadi kesimpulannya, kedua kambium ini bekerja sama, tapi di area yang berbeda untuk mendukung pertumbuhan dan perlindungan tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi kambium. Setelah kita tahu jenis-jenisnya, sekarang pertanyaan besarnya, apa sih fungsi dari kedua kambium yang sudah kamu jelaskan? Mari kita bahas fungsi dari masing-masing jenis kambium. Yang pertama adalah fungsi kambium vaskular. Kambium vaskular punya beberapa fungsi penting yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan tumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan sekunder, pertumbuhan diameter. Fungsi utama yang paling penting adalah menyebabkan pertumbuhan sekunder. Apa sih itu pertumbuhan sekunder? Nah, pertumbuhan sekunder ini adalah pertambahan diameter atau lebar batang dan akar. Berbeda dengan pertumbuhan primer yang membuat pertumbuhan bertambah tinggi, tumbuhan sekunder membuat batang makin tebal dan kuat. Perlu batang kuat untuk menopang berat dari daun, cabang, maupun buahnya. Misalkan kayak pohon jati atau pohon mahoni, batangnya kan bisa sangat besar. Nah, itu semua berkat aktivitas kambium vaskular yang terus aktif bertahun-tahun. Lalu, kedua adalah untuk pembentukan xilem sekunder atau biasanya disebut kayu. Nah, dia ini dapat menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dari kayu atau dari batang. Xilem sekunder ini adalah yang kita kenal sebagai kayu. Nah, kayu ini berfungsi untuk transportasi air dan mineral dari akar ke daun. Lalu, selain itu, kayu juga dapat memberikan kekuatan mekanis pada batang. Fungsi ketiga, kambium vaskuler ini dapat menghasilkan floem sekunder ke arah luar. Floem sekunder berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem ini memastikan nutrisi tersebar dari akar, batang, daun, bunga, hingga buah. Fungsi keempat yang sering terlupakan dari kambium vaskular ini adalah dia bisa memperbaiki kerusakan. Kalau batang pohon terluka atau rusak, kambium vaskular dapat membelah dan aktif untuk menutup luka tersebut. Nah, proses ini penting banget untuk mencegah infeksi dan menjaga tumbuhan tetap kuat. Selanjutnya adalah fungsi dari kambium gabus, cork kambium atau sering disebut phloem. Nah, pada fungsi yang pertama adalah untuk pembentukan periderm atau jaringan pelindung. Fungsi utama kambium gabus adalah untuk membentuk periderm, yaitu jaringan pelindung yang menggantikan epidermis. Nah, periderm ini sendiri terdiri atas velum atau gabus, lapisan sel mati di luar yang impermeable. Lalu yang kedua adalah kambium gabusnya sendiri, lapisan meristematik di tengah, dan yang ketiga adalah veloderm atau lapisan sel hidup di dalam. Periderm ini adalah kayak jaket tebal untuk melindungi batang dari ancaman luar seperti patogen. Nah, selanjutnya yang kedua adalah untuk melindungi tumbuhan dari kerusakan fisik. Gabus yang dihasilkan sangat tebal dan keras, melindungi dari gesekan, benturan, dan kerusakan mekanis lainnya.
Fungsi yang ketiga adalah untuk perlindungan dari kekeringan atau mencegah kehilangan air berlebihan. Nah, sel gabus itu mengandung suberin, yaitu zat yang bersifat kedap terhadap air. Ini mencegah penguapan air dari batang dan sangat penting bagi tumbuhan yang ada di daerah kering. Selanjutnya yang keempat adalah perlindungan dari patogen dan penyakit. Lapisan gabus yang impermeable menghalangi masuknya bakteri, jamur dan virus atau mikroorganisme. Dia juga mencegah infeksi yang bisa merusak jaringan di dalam. Baik teman-teman, setelah selesai bagian kedua yaitu bagian saya, bisa kita simpulkan pertama, kita telah mempelajari bahwa ada dua jenis kambium, yaitu kambium vaskular yang bekerja di dalam batang untuk pertumbuhan diameter dan kambium gabus yang bekerja di luar untuk perlindungan. Kedua, kita memahami bahwa kambium vaskular berfungsi untuk pertumbuhan sekunder, membentuk kayu dan kulit kayu, serta regenerasi jaringan. Yang ketiga, kambium gabus berfungsi untuk membentuk periderm, melindungi dari kerusakan fisik, kekeringan, dan patogen, serta mengatur pertukaran gas lewat lentisel. Kambium itu memang terlihat seperti lapisan tipis sederhana, tapi tanpa kambium, pohon-pohon besar tidak akan pernah ada, dan kehidupan di bumi akan sangat berbeda. Kambium ini adalah bukti nyata bagaimana jaringan kecil dapat memiliki dampak besar dalam ekosistem. Terima kasih sudah mengikuti bagian saya. Selanjutnya teman saya akan membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang aktivitas dan pertumbuhan sekunder. Di bagian ini, aku akan menjelaskan proses pertumbuhan sekunder pada tumbuhan, khususnya mekanisme pembelahan sel pada kambium. Proses ini berperan penting dalam pelebaran batang dan pembentukan jaringan pembuluh sekunder. Yuk kita mulai pelajari. Pertumbuhan sekunder terjadi pembelahan sel di kambium pembuluh atau vaskular kambium. Kambium membelah secara mitosis dan ke arah samping atau lateral. Hasilnya, ke dalam membentuk xilem sekunder dan keluar membentuk floem sekunder, sehingga batang menjadi lebih lebar. Ini gambar perbandingan pertumbuhan primer atau memanjang dan pertumbuhan sekunder atau melebar. Fokus kita ada pada bagian vaskular kambium di tengah batang. Itu adalah kambium pembuluh yang aktif membelah. Kambium membelah ke samping bukan ke atas. Hasil pembelahannya ke arah dalam itu akan membentuk secondary xilem atau xilem sekunder yang akan menjadi bagian kayu batang. Ke arah luar itu akan membentuk secondary floem atau floem sekunder. Jadi ini akan menjadi bagian kulit dalam batang atau bark. Pada gambar ini terlihat ada vaskular kambium atau kambium pembuluh. Ini yang membuat batang melebar karena membelah ke samping. Kambium pembuluh menghasilkan secondary xilem atau xilem sekunder ke arah dalam, membentuk bagian kayu atau lingkaran di tengah batang. Secondary floem atau floem sekunder ke arah luar, membentuk bagian kulit batang dalam atau bark. Ada juga cork kambium atau kambium gabus yang menghasilkan cork atau gabus. Di bagian paling luar fungsinya untuk melindungi batang dari kerusakan dan penguapan. Jadi ada dua kambium yang aktif saat pertumbuhan sekunder. Pertama, kambium pembuluh itu membuat xilem dan floem sekunder sehingga membuat batang makin besar atau diameter bertambah. Yang kedua, ada kambium gabus membuat lapisan gabus untuk batang agar selalu terlindungi. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan potongan melintang batang pohon di mana terlihat cincin-cincin konsentrasi. Cincin-cincin ini disebut lingkaran tahun yang terbentuk akibat aktivitas kambium pembuluh selama setahun. Lingkaran tahun terbentuk dari dua jenis xilem sekunder. Yang pertama, early wood atau pertumbuhan musim hujan. Warnanya lebih terang, sel-selnya besar dan tipis di dindingnya, terbentuk saat air melimpah atau pertumbuhan cepat. Dan ada late wood atau musim kemarau, warnanya lebih gelap, sel-selnya kecil dan tebal dindingnya, dan terbentuk saat air sedikit, pertumbuhan melambat. Satu lingkaran terang ditambah gelap sama dengan 1 tahun pertumbuhan. Pada gambar terdapat beberapa poin. Yang pertama ada first year growth, itu adalah lingkaran paling dalam atau tahun pertama pohon tumbuh. Yang kedua ada rainy season, itu bagian yang lebih terang atau early wood.
Yang ketiga itu ada dry season, itu bagian lebih gelap atau late wood. Yang keempat ada scar from forest fire, atau bisa disebut bekas luka akibat kebakaran hutan terlihat sebagai area tidak rata. Dan yang terakhir ada lingkaran luar, pertumbuhan tahun terakhir. Faktor yang mempengaruhi pembentukan lingkaran tahun itu bisa jadi dari iklim, ketersediaan air, suhu, cahaya matahari, dan kerusakan lingkungan. Halo semuanya, pada bagian ini kita akan membahas tentang hubungan Cambium dengan jaringan lain. Sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan tentang materi aktivitas dan pertumbuhan sekunder. Pada bagian terakhir ini, saya dalam Muhara Fitri akan membahas tentang hubungan Cambium dengan jaringan, contoh tumbuhan yang memiliki Cambium, dan pentingnya Cambium bagi ekologi dan ekonomi. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, Cambium itu adalah jaringan yang sangat berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu proses yang membuat batang tumbuhan semakin tebal. Untuk lebih lengkapnya, dapat kita lihat materi berikut ini. Yang pertama, ada gambar yang menunjukkan posisi Cambium yang berada di antara xilem dan phloem. Nah, Cambium ini merupakan jaringan yang aktif membelah, dan hasil pembelahannya itu akan berkembang menjadi dua struktur utama, yakni xilem sekunder ke arah dalam dan phloem ke arah luar. Nah, jika kita melihat penampang batang yang sederhana, terlihat bahwa xilem berada di bagian dalam, Cambium sebagai lapisan tipis di bagian tengah, dan phloem berada di bagian luar. Nah, susunan ini menggambarkan bagaimana Cambium itu menjadi pusat pembentukan jaringan baru pada tumbuhan berkayu. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar penampang melintang batang pohon yang lebih nyata. Empulurnya itu berada di tengah, kemudian dikelilingi kayu atau xilem. Nah, tepat di luar xilem itu terdapat Cambium. Nah, lalu disusul kulit kayu di bagian luarnya. Melalui susunan ini dapat kita pahami bahwa Cambium itu berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kayu dan jaringan phloem. Cambium terus menghasilkan xilem sekunder dan phloem sekunder, sehingga batang tumbuhan bertambah tebal dan terbentuk lingkaran pertumbuhan yang menandai umur batang atau umur dari tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat beberapa contoh tumbuhan dikotil yang memiliki Cambium. Pada gambar pertama ada mangga, yang batangnya itu jelas menunjukkan aktivitas Cambium yang membuatnya tumbuhan tersebut menjadi lebih besar dan berkayu. Nah, kemudian itu ada kacang tanah. Meskipun bentuk tanamannya itu kecil, struktur batangnya itu tetap memiliki Cambium yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada contoh lain nih, yaitu ada jambu, biji, dan kapas. Kedua tanaman ini termasuk tumbuhan berkeping dua yang batangnya bisa menebal karena adanya Cambium. Nah, semua contoh ini memperlihatkan bahwa tumbuhan dikotil umumnya memiliki aktivitas Cambium yang kuat sehingga batangnya bisa berkembang lebih besar. Berikutnya itu selain adanya pada tumbuhan dikotil, juga terdapat pada tumbuhan gimnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, kelompok ini juga memiliki Cambium ya. Contoh pertamanya itu adalah pinus, yang batangnya keras dan besar karena aktivitas Cambium yang terus menambah lapisan xilem sekunder. Nah, berikutnya itu ada cemara yang juga menunjukkan pertumbuhan sekunder yang jelas pada batangnya. Contoh ketiga ada ginkgo, tumbuhan purba yang masih bertahan hingga sekarang. Nah, ginkgo ini memiliki Cambium yang berfungsi sama, yaitu membentuk jaringan kayu baru setiap tahun. Nah, semua contoh dari tumbuhan yang telah disebutkan itu, baik itu dikotil maupun gimnosperma, sama-sama memiliki Cambium yang aktif. Selanjutnya itu bagaimana pentingnya Cambium dari segi ekonomi dan ekologi. Secara ekologi itu Cambium berperan besar dalam membantu tumbuhan menjadi lebih tinggi dan kuat. Tumbuhan berkayu yang besar itu menjadi penopang penting dalam menjaga kestabilan ekosistem di hutan. Selain dari itu, pada bagian transpirasi terlihat bagaimana air bergerak dari tanah hingga ke atmosfer. Proses ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh xilem yang dibentuk oleh Cambium. Nah, awalnya itu transpirasi dimulai ketika akar menyerap air dari tanah. Air ini kemudian masuk ke jaringan xilem dan bergerak naik ke batang serta daun. Gerakan air di atas karena
Gerakan air ini bisa ke atas terjadi karena adanya daya kapiler, tekanan akar, dan terutama tarikan transpirasi. Lalu di daun itu air keluar melalui stomata dalam bentuk uap air. Saat uap air dilepaskan ke udara, akan muncul tarikan ke atas yang disebut dengan transpirational pull. Nah, tarikan inilah yang menarik air dari bawah untuk terus bergerak ke arah atas melalui silem. Karena silem sekunder ini dibentuk oleh kambium, semakin besar batang dan semakin banyak silem yang dibentuk, semakin efektif pula proses transportasi air di dalam tumbuhan. Artinya, kambium itu tidak hanya membuat batang tumbuhan menjadi lebih tebal, tetapi juga mendukung proses transpirasi menjadi bagian dari siklus air di alam. Dengan kata lain, melalui transpirasi ini, tumbuhan membantu mengembalikan air ke atmosfer dan menjaga keseimbangan kelembapan lingkungan. Selain itu, struktur kayu yang terbentuk dari aktivitas kambium menyediakan habitat alami bagi berbagai fauna. Nah, misalnya di gambar ini terdapat burung pelatuk yang membuat sarang di batang pohon atau serangga tertentu yang hidup di celah-celah kayu. Mereka membuat rumah atau sarang di kayu tersebut. Nah, jadi karena keberadaan kambium itu bukan hanya penting ya bagi pertumbuhan tumbuhan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap lingkungan dan kehidupan lain di sekitarnya, makhluk hidup lain di sekitarnya. Selain berperan dalam ekologi, kambium juga memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi. Yang pertama itu kambium sangat penting dalam industri mebel dan konstruksi. Kayu yang digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, bangunan, dan berbagai produk kayu lainnya berasal dari tumbuhan dikotil dan gimnosperma yang memiliki kambium aktif. Nah, semakin tebal dan kuat kayu yang terbentuk dari aktivitas kambium tuh, semakin tinggi pula kualitasnya untuk digunakan sebagai bahan industri. Kemudian, kambium itu juga berperan dalam industri kertas dan pulp. Nah, pada proses pembuatan kertas, jaringan floem dan silem muda dimanfaatkan sebagai bahan baku utama. Serat-serat dari jaringan tersebut diproses menjadi pulp, lalu diolah menjadi berbagai jenis kertas yang kita gunakan sehari-hari. Nah, demikian aktivitas kambium itu secara tidak langsung mendukung tersedianya bahan baku untuk industri kertas. Nah, berikutnya itu ada pertumbuhan kambium dapat digunakan untuk menentukan umur pohon atau umur dari suatu batang. Nah, hal ini terlihat dari cincin tahunan yang terbentuk pada penampang batang. Setiap cincin itu mewakili 1 tahun pertumbuhan. Nah, sehingga jumlah cincin yang tersebut dapat menunjukkan usia pohon tersebut. Nah, gambar tonjolan lingkaran dan penandaan 100 tahun itu menggambarkan cara ilmuwan maupun masyarakat menentukan umur dari suatu pohon tersebut. Manfaat lain dari kambium itu sendiri yaitu pada bidang pertanian, yakni pada teknik mencangkok dan okulasi. Keberhasilan mencangkok atau okulasi itu tergantung pada kualitas kambiumnya. Maka para petani dan praktisi pertanian harus memahami secara mendalam tentang kambium. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah kambium merupakan jaringan meristem sekunder yang berperan penting dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan, terutama dalam menambah diameter batang dan akar. Jaringan ini terletak di antara silem dan floem, menghasilkan silem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar. Aktivitas kambium tidak hanya mempengaruhi transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis, tetapi juga berperan dalam pembentukan lingkaran tahun yang dapat digunakan untuk mengetahui umur pohon. Hubungan erat antara kambium, silem, dan floem menjadi kunci kelangsungan hidup tumbuhan karena ketiganya bekerja sama dalam menjaga struktur, kekuatan, serta distribusi sumber daya di seluruh bagian tumbuhan. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.